Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ke Yama Carlos lagi nih. Yeah. Kalau misalnya kita move on ya, kita obatin Yama Carlos lah move on pagi ini. Pengennya move on. Pengen move on. Tapi begini, Tapi agak kita harus susah. yakin dong, Iya, oke, ya kan? yakin. Setidaknya kan satu dari jutaan supporter yang akan memantau ya dalam pertandingan. Apa mimpi dari seorang Yama Carlos terkait dengan skuad kita malam hari nanti gitu loh? Oh sebentar, ini move onnya move on dari hasil yang kemarin ya? Dari hasil kemarin. Tuh, udah move on. Udah Tapi move kalau on, oke. move on ke mas-mas yang itu kayaknya belum bisa move on. Oh, lebih ke personal nih ini masalah. Apapun itu Yama, the show must go on loh. Iya kan? The show must go on loh ya kan, the show must go on. Ya, harapan buat nanti malam. Squad ya, malam squadnya. ini. Siapa yang diturunkan, siapa yang dimainkan gitu loh. Oke. Jangan ada lagi posisi yang salah kan begitu. Iya. Ya, semoga nanti malam benar-benar yang dipilih itu pemain yang tepat di posisinya. Harapannya sih Bang Jay bisa sama Rizky lagi ya Bang ya? Rizky Ridho ya. Kira ya. Terus di kiri tuh bisa si Verdong di kanan Kevin Dix mungkin tetap akan main. Kevin Dix. Nah yang di tengah nih harus Center kayaknya back ini harus ya? dirombak diperkuat dikit, ya? ditaruh benar-benar ada jangkar petarung nih. Pemain tengah yang benar-benar bisa kuat. merebut bola, bertahannya kuat, menahan bola. Jadi biar si Tom Haye ini bebas Kreasi ya. berkreasi di tengah. Nah di depan, di depan Ole itu udah harus Ya. tinggal. Meskipun katanya cedera kemarin kan katanya. Iya, Lecet sedikit. Lecet doang. Lecet sedikit ya. Lecet doang. Lecet karena kalah 5-1 itu kan. Udah gue kasih obat merah kok, udah sembuh. Masih ada tuh barang. Sempet gue jenguk. Tapi Bang Yama, untuk gaya permainan nih, kalau pertandingan lawan Australia kemarin kan kita akui ya, 10-15 menit itu emang keren banget lah, tampil berani gitu. Nah harapannya itu apakah nanti gaya permainan yang sama, mungkin lebih dilengkapi juga pertahanannya, atau ya sudahlah kita balik kayak taktik yang lama aja lah, yang penting Jadi kan Indonesia. bermain bola itu kan, bermain bola kan 90 menit. Ya kalau nggak ada perpanjangan waktu, bukan Nggak. dilihat dari 15 Malam menit ini kita atas. bikin 110 menit aja lah ya. Kita bahas dendam dong, boleh kan? Ya, jangan dengerin tuh orang-orang yang ngomong cuman, ya kita kan 10 menit awal kemarin kan terlihat bagus. Bermain bola 90 menit bos. Ya. Jadi malam ini semoga lebih taktis, antara bertahan dan menyerang tuh lebih seimbang lah. Nyerang harus, tapi bertahan Karena itu, kita nyari poin loh. bertahan itu wajib. Itu. Jadi bangun dulu, karakternya udah kuat baru kita cetak gol. Nah, di timnas kita bisa memenuhi nggak tuh harapan? Bisa lah, sebelumnya kan bisa 2-0 lawan Arab Saudi. Ya nggak, Bang? Luar Bisa biasa, lah. ya kan? Itu jauh loh rankingnya loh. Keyakinan terhadap timnas Bisa luar lah. biasa, tapi Iya. keyakinan terhadap yang itu Ya kan harusnya kan berkelanjutan, jangan perubahan dong. Masuk lagi nggak tuh? Kita lagi nggak mainin politik. Bukan. Kenapa jadi? Bukan, maksudnya kalau mau perubahan di awal-awal, kita bisa oke. berbicara itu. Oke. Ini kan udah hampir di ujung. Omongannya ini mirip-mirip Bang Toel ini. Kalau tidak ada perubahan ngapain pergantian gitu kan? Ini satu kubu Gitu dong. Tapi by the way, dari yang speak up Anda itu, ada nggak sih yang ngontak, telepon? Nggak ada. Nggak ada. Rata-rata Mendukung ya? 95% mendukung. Mendukung. Iya. Tapi kabarnya hilang tuh katanya. Meskipun dengan bahasa yang kurang baik jadi di ban gitu ya. Jadi gini, dua video itu diposting di medsos yang berbeda. Nah, di medsos yang Di satunya platform yang satunya Hilang. di Bennett. hilang ya. Iya, karena di Bennettnya bukan narasi dari saya ya, tapi komen-komennya itu Komen-komennya itu. wow. Udah nggak bisa dikontrol lagi. Tapi merasa nggak sih banyak yang setuju juga dengan narasi Anda itu? Lebih banyak yang setuju, banyak yang banget setuju. Paling yang nggak setuju tuh mungkin geng-gengnya Buzzer itu, buzzer. si handuk itu. Gini nih, ini ya kan kritis juga ya seorang Yama Carlos ini ya. Maksudnya ya keberlanjutan lah gitu kan, jangan ada perubahan gitu. Tapi kita lihat lah pelatih-pelatih. Tapi perlu itu kontrol masyarakat juga. Oh iya, makanya kan kita kan angkat tema itu pagi ini gitu. Tapi negara lain pun juga emang ada yang alergi nggak sih memanggil yang lama, yang dulu begitu? Iya. Nah, ini pertanyaan menjebak ini. Sebenarnya ya kalau menurut saya kita nggak usah lagi berpikir Lihat ke belakang gitu. lihat ke belakang. Ya memang ada. Kita tahu bagaimana juga Arab Saudi Betul. ketika dia mengganti pelatihnya si Herve ini dengan Mancini, ketika pada saat Mancini pegang berapa pertandingan di kualifikasi tidak bagus, akhirnya kembali mengkat Mancini, memanggil lagi pelatih yang lamanya kembali. Karena apa? Karena untuk mengganti pelatih yang benar-benar baru
yang mereka belum pahami dengan kekuatan tim skuadnya, pasti itu akan memakan waktu lagi proses. Makanya dipanggil Harf lagi kembali. Nah artinya kalau misalnya pertandingan sekarang kayak begini, kalau kita gagal, apa mungkin nih PSSI kembali memanggil STY? Saya pikir mungkin enggak. Karena mungkin pasti kan sudah ada yang namanya ya mungkin intrik-intrik di dalam yang membuat mungkin tidak akan lagi terjadi hubungan kerjasama. Saya pikir begitu. Oke, tapi kalau untuk formasi? Formasi, kita bermain di kandang. Kalau saya pikir kita butuh kemenangan. Ini dua-duanya ini kan lagi sakit hati nih soalnya kan, kalah. Iya, tapi yang jadi masalah kita bagaimana Indonesia ini bisa recovery mental, itu yang paling penting ya. Karena kita dengan skor yang sangat telak, ya, di kandang daripada Australia, sementara ini kekuatan dari Bahrain, mereka bermain lawan Jepang, mereka baru kebobolan menit 66. Artinya mereka bisa menahan Jepang tidak bisa bikin gol sampai babak pertama selesai. Keren dong berarti. Nah, artinya apa? Nah, ini kan harus bisa dianalisa dengan tim jajaran pelatih daripada PK tadi. Yang katanya siapa? Iya. Bintang Laut itulah. Iya. Yang segerbong itulah. Iya. Artinya apa? Mungkin dia akan memainkan pola yang sama nanti di Indonesia malam ini dengan cara bermain Grendel, ya, defend counter. Nah, itulah yang menurut saya ketika kita menyerang, kita tidak sabar, mau terburu-buru, kita kena counter, transisi kurang bagus. Ini yang menjadi bahaya. Nah, makanya saya bilang kalau memang kita dalam ball possession menang, kita bisa bersabar untuk membuka kunci pertahanan daripada Bahrain. Saya yakin bisa menang kok. Di Bahrain kita hampir menang kok. Hampir menang. Skor 2-1, Bahrain bisa mencetak gol itu di menit tambahan waktu 9 menit. 90+9. Ya, itu kontroversi ya. Betul, yang dimana semua netizen kita ngamuk katanya dicuri kemenangan kita. Perlu kita ulang nggak itu? Boleh. Ulangnya di sini kita yang hantam mereka. Dia ketakutan secara dari sini. Tapi saya pikir peluang itu ada, kepercayaan diri, harapannya bisa kembali, dan saya berharap memang para netizen, para pendukung, supporter. Nah ini, ya tolong ya nanti bikin lagi di postingan yang bagus, menarik para penonton untuk mendukung. Apapun hasilnya nanti, kembali tanggung jawab akan diberikan kepada PSSI. Iya kan? Jadi saya pikir ya berilah yang positif lah. Itu mungkin yang diharapkan sekarang untuk penonton, pemain, supaya mereka kembali mentalnya bisa memberikan yang terbaik. Oke. Begitu. Saya garis bawahi dari tadi omongan Bang Feby, sabar, bulan Ramadan nih soalnya. Banyak-banyak sabar. Banyak sabar, bulan Ramadan ini. Balik ke sini lagi kalau. Tapi iyalah, setidaknya gini, kita kalau misalnya mau menerka-nerka nih ya Mas Carlos, harapan Anda nanti malam itu, ingat loh ya, yang di lapangan hijau itu kan 11 pemain. Betul. Tapi kan yang di tribun sekelilingnya itu pemain ke-12. Iya, bukan hanya ke-12, tapi mungkin diperkirakan pemain ke-65.000 atau 70.000. Atau sebutnya 300 juta sekalian yang dibilang sama Dragon itu. 65.012 tuh. Kira-kira berapa poin nanti malam? Berapa poin? Skor. Kalau skor mungkin agak susah ya, tapi kalau poin wajib do or die 3 poin. 3 poin. Artinya harus menang. Harus menang ya? Harus menang. Artinya itu kalau harus menang Bang Vivek, kalau skor kan 2-0 saja dinamis. Atau? Ya kembali ini kita bukannya ahli nujum yang bisa tahu berapa skornya. Tapi kalau saya melihat ya kemungkinan dengan dapat skor 2-0 masih memungkinkan dengan pertahanan yang bagus. Cuma sekarang ini kan komposisi tim siapa yang akan dimainkan. Tentunya mungkin kalau menurut saya ya, dengan kebobolan 5 gol, mungkin Pais dalam kondisi mental yang nggak terlalu bagus saat ini. Betul. Mungkin bisa dimainkan Emil yang diturunkan, ya kan? Emil juga, betul. Emil juga kalau kita lihat dari apa ya, dia punya statistik juga, menurut saya memang lebih baik lah dengan klub-klub yang dia juga sudah mainkan, ya kan? Jadi menurut saya mungkin bisa dikasih kesempatan. Dan sekarang dengan pola permainan, taktikalnya, game plan-nya bagaimana? Itu juga penting, harus tepat. Oke, hanya saja catatannya? Catatannya? Ya harus menang 3 poin. Harus menang 3 poin? Iya. Kalau seri bagaimana? Kalau seri saya pikir ini menjadi bumerangnya. Jadi berat ya Bang? Nah kalau untuk lolos kemungkinan masih bisa. Pak Erick Thohir pun juga mengatakan bahwa ya kita memang harapannya dari awal era Sintayong pun juga kita mengincar urutan 3 atau 4 untuk bisa playoff. Ya di round 4 nanti masih ada harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Tapi ya saya juga berpikir kita juga harus realistis untuk direct lolos langsung ke Piala Dunia untuk melewati Australia dan Jepang sangat sulit. Jadi saya pikir memang realistis di 3-4 kita mencari posisi. Di 3-4 itu? Yes. Dan kita tapi harus menang nanti ya? Harus menang. Betul, kunci harus menang. Gitu. Oke. Saya ingin terakhir sedikit ke Yama Carlos nih. Yama Carlos, kalau misalnya kamera di depan Anda itu adalah ponsel Anda, ya, apa yang akan Anda katakan atau narasi apa yang akan Anda buat pada pagi ini untuk skuad tim Garuda? Silakan. Yang mana nih? Nah, oh yang itu, oke.
kalau di medsos saya kan saya selalu bermulai dengan Pak Ketum PSSI. Silakan. Silakan. Halo Pak Erik, apa kabar? Selamat berpuasa ya Pak. Ini nggak bisa diedit ya, jadi agak gimana gitu ya. Ayo lagi. Iya pokoknya untuk nanti malam pendukung setia timnas sepak bola Indonesia dan fans-fansnya kita harus optimis, lupakan yang kemarin. Kita harus dukung totalitas dan berharap nanti timnas sepak bola Indonesia tuh bisa tampil maksimal, percaya diri sehingga 3 poin bisa diamankan. Luar biasa. Amin. Indonesia. Oke kan? One take ya. Aman lah ya. One take. Aman. Tanpa ada bintang laut, tanpa ada macam-macam. Tanpa sensor-sensor ya. Tanpa Aman. sensor. Oke. Baiklah, terima kasih banyak. Terima kasih sudah ya Bang datang. Carlos, terima kasih Bang P. Bang Yama, Bang V sudah Ya, hadir. thank you. Kita sama-sama mendoakan ya supaya Indonesia bisa menang lawan Bahrain malam ini.